Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita masih membahas tentang CWV atau CentOS Web Panel yang mana telah kita install pada PPS CentOS 7 kita. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara setting atau pengaturan keamanan dasar pada CWV ini setelah kita melakukan proses instalasi CWV pada VPS kita. Oke teman-teman, kita langsung saja login ke CWV-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini merupakan halaman dashboard daripada CWV. Lalu untuk settingan keamanan sendiri, teman-teman bisa berpatokan ke notifikasi di sini. Kita bisa klik di sini ada 6 notifikasi. Nah, notifikasi atau pemberitahuan di sini merupakan pemberitahuan tentang keamanan terutama ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 pemberitahuan dengan warning merah dan ada yang warningnya kuning seperti itu ya. Otomatis merah ini menunjukkan bahwa ini sangat urgen dan harus dilakukan segera setting agar PPS atau server kita lebih secure atau lebih aman ya. Lalu di sini juga dimunculkan beberapa tab secara otomatis. Pertama ada mode security yang belum aktif, lalu ada firewall, lalu ada hidden process. Nah, di sini yang harus kita setting. Oke, kita mulai dari bawah. Permasalahan pertama, ini warningnya danger ya. Ini penting. Permasalahan pertama adalah hide all process if not on by the user is not active. Nah, di sini teman-teman silahkan di klik saja, klik here. Nah, di sini kita harus menambahkan satu akun dulu ya untuk menyelesaikan proses ini. Harus menambahkan satu akun atau satu user ya seperti itu. Kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa tambahkan satu domain, teman-teman. Misal domain yang sudah terpointing secara IP-nya ke server kita yaitu domain yang ini ya. Nah, di sini setelah ditulis enter domain name without www, jadi kita tidak perlu atau jangan menggunakan www. Dan untuk username-nya per user itu maksimum, maksudnya maksimalnya harus menggunakan 8 karakter ya. Tidak bisa lebih, kita paksa pun tidak bisa. Lalu ini untuk passwordnya. Ini password ini bisa kita save dulu ya. Selanjutnya untuk email admin usernya bisa kita ganti karena ini email utama yang sudah kita gunakan untuk rootnya. Di email ini harus kita ganti, misal dengan email baru. Dan IP share-nya atau share IP-nya kita gunakan yang sudah kita setting sebelumnya yaitu IP VPS ini, dan paketnya kita setting ke default ataupun standar, bebas saja. Kalau user ini merupakan reseller, kita bisa klik reseller di sini. Dan ini untuk bahasanya nanti kita bisa pilih ID atau Indonesia. Kalau teman-teman mau membatasi inode-nya, silahkan bisa dibatasi dengan menambahkan misal 500.000 inode ya, seperti itu. Inode ini batasan jumlah file ya. Hitungannya nanti dari ekstensi file itu ada berapa gitu ya, dihitung nanti. Nah, di sini ada proses limitnya, ini jangan dibiarkan kosong, bisa kita ketik saja di sini, dibiarkan default 40, lalu open filenya 150, dan untuk ini bisa kita checklist auto SSL. Lalu kita klik create ya. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Untuk penambahan usernya, ini bisa kita close ya. Selesai, kita bisa cek
kembali pada bagian dashboard. Lalu kita masuk kembali ke notifikasi. Nah, kita cek warning yang ini. Untuk posisi ini kita enable protection. Lalu untuk bagian ini juga kita enable protection. Nah, ini telah aktif permanen. Otomatis untuk issues atau kasus yang pertama dari bawah kita sudah selesaikan, teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan ini ada 3 warning lagi. Pertama, warning tentang firewall ya, teman-teman. Kita bisa cek di sini. Di sini ada firewall kontak email for alertnya belum kita isi. Kita bisa klik here. Nah, ini kan kita baru mengisi email adminnya, dan di sini kita belum mengisi alert untuk firewall. Nanti ada notifikasinya kemana. Nah, ini bisa kita isi kembali email yang ini. Lalu kita save change. Selanjutnya kita cek kembali di notifikasi ini, teman-teman. Ya. Ini boleh kita reload. Atau kalau masih muncul, teman-teman bisa close saja bagian ini. Lalu yang kedua adalah warning monitor. Nah, ini mungkin agak sedikit berkendala ya, karena ketika kita klik here, untuk monitoring ini hanya bisa enable atau bisa kita gunakan fiturnya di mode CWP Pro. Sedangkan kita sekarang menggunakan CWP Free ya. Nanti di sini kalau yang Pro nanti ada tulisan Pro-nya seperti itu, teman-teman. Jadi ini kita biarkan saja karena ini bukan warning danger juga ya. Selanjutnya teman-teman tinggal di sini ada satu email lagi yang harus kita set ya. Kita klik. Oh iya, ini untuk notifikasi settingnya, emailnya dari mana. Kita bisa isi dengan email ini kembali. Untuk info, warning, dan danger, misal template-nya kita kosongkan saja, lalu kita save change. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk settingan-settingan keamanan dari CWP ini. Selanjutnya teman-teman bisa cek di menu security. Kita cari, nah ini. Lalu kita klik menu mode security. Nah, ini sudah ada satu yang kita on kan, namun statusnya not installed ya. Yang dua ini tidak bisa kita aktifkan karena ini harus aktif CWP Pro nya ya. Setelah itu kita klik install mode security now. Kita tunggu beberapa saat. Nah, selesai teman-teman untuk proses instalasinya. Lalu kita close ya. Selanjutnya teman-teman ini bisa disesuaikan saja nanti untuk lognya nanti ya. Nanti tinggal disesuaikan, lalu kita klik save configuration. Selesai. Sekarang mode security sudah kita aktifkan ya. Selanjutnya jangan lupa teman-teman, ini kita close dulu saja. Selesai. Teman-teman bisa cek di menu firewall ini untuk keamanan ya. Nah, di sini kita klik enable firewall. Jadi untuk firewall ini teman-teman fungsinya banyak sekali ya. Salah satunya kita bisa mengatur IP mana saja yang kita blok ya, agar tidak bisa mengakses server kita. Lalu di sini ada juga memasukkan atau menghapus whitelist ya, whitelist IP, dan ini merupakan IP yang kita blok nanti di sini, agar IP ini tidak bisa mengakses server kita seperti itu. Jadi yang dia blok itu IP publik ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita sudah enable untuk firewallnya. Kita kembali ke dashboard. Nah,
Statusnya nanti di sini firewallnya aktif ya teman-teman, dan di sini tadi sudah ada satu user. Jika teman-teman ingin menambah user lagi, tinggal diklik icon ini dan tambah lagi usernya. Pastikan domainnya sudah terpointing dengan benar atau name servernya sudah diganti ke name server default di CWV ini yang sebelumnya sudah kita setting ya. Yaitu dimana untuk settingnya itu kita bisa cek di bagian DNS function, lalu edit name server. Nah, nanti teman-teman untuk name servernya tinggal ditambahkan saja ke domain baru, misalkan ke ns1.mahmudalfauzi.com, name servernya dirubah dengan ns2.mahmudalfauzi.com. Nanti otomatis domain tersebut akan terpointing ke server VPS kita. Lalu selanjutnya pada CWV-nya kita tambahkan usernya. Seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya tidak lupa juga teman-teman diketik di sini SSH. Nah, di sini ada menu SSH configuration. Di SSH configuration ini jangan lupa teman-teman untuk merubah port SSH-nya misal menjadi berapa saja bebas, asal jangan 22, karena 22 ini merupakan port standar ya, atau port default daripada SSH. Nanti akan ada mungkin banyak orang yang iseng ya terhadap IP server kita, dia akan berusaha mengaksesnya via koneksi SSH gitu. Meskipun nanti dia tidak akan bisa login karena tidak tahu password rootnya, ya setidaknya ini akan lebih secure atau mengamankan server kita. Kita ganti misalkan untuk portnya bebas aja, misal 955 misal seperti itu. Setelah itu teman-teman save change ya. Nah, ini bagian dari keamanan juga ya. Jangan lupa jika setelah mengupdate semua sistem keamanan ini termasuk mengupdate port SSH ini, teman-teman silakan untuk reboot servernya. Cara merebootnya, karena ini banyak sekali menunya, fiturnya. Cara merebootnya teman-teman ketik saja di sini reboot untuk mencari menu reboot. Nah, di sini ada di bagian menu server settings, di sini ada reboot server, tinggal kita klik saja. Lalu kita reboot server now. Tunggu beberapa saat. Nanti kita bisa klik dashboard teman-teman. Kalau sudah bisa masuk ke dashboardnya berarti proses rebootnya sudah selesai. Seperti itu. Oke teman-teman, itu cara setting keamanan dasar dari CWV atau CentOS Web Panel setelah proses kita instalasi agar server VPS kita lebih aman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Jika Anda suka video ini, silakan di-like. Jika tidak suka, silakan dislike. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.